Saya Singkonomi Martalena Nenggolan. Saya merupakan guru di SMP Negeri 2 1 Atap Pinang Sore. Saat ini, banyak ditemukan peserta didik yang merasa kesulitan belajar ketika disuguhkan pembelajaran sains, khususnya pada mata pelajaran IPA. Hal ini dikarenakan pada umumnya guru menggunakan model atau metode pembelajaran yang kurang tepat, bahkan cenderung melakukan pembelajaran yang tidak berpihak kepada murid, sehingga siswa sulit untuk mengerti dan merasa terbebani pada pembelajaran tersebut. Padahal, tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk itu, saya berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memfasilitasi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar murid yang terintegrasi dalam model pembelajaran game-based learning melalui penggunaan aplikasi WordWord. Pada kegiatan awal, saya membuka pelajaran dan mengucapkan salam. Kemudian, salah satu peserta didik memimpin doa ke depan. Kemudian, saya mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, saya menyampaikan materi pokok yang dipelajari pada saat itu, dan sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, saya melakukan apresiasi terhadap siswa. Pada kegiatan inti, saya mengikuti sesuai aturan sintaks pada model pembelajaran game-based learning, yaitu dengan menentukan game sesuai dengan topik yang saya ajarkan. Kemudian, saya memfasilitasi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar, di mana siswa terlebih dahulu men-scan barcode yang sudah disediakan. Untuk kelompok 1 yang auditori, mereka disuguhkan dalam bentuk tontonan video pembelajaran. Untuk yang visual, disuguhkan dalam bentuk slide PPT berupa bahan bacaan. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, mereka diajak untuk praktik secara langsung dengan mengikuti sesuai aturan LKPD. Setelah penjelasan konsep, saya mengajak siswa untuk melakukan ice breaking untuk melatih konsentrasi sebelum game dimulai. Kemudian, saya menjelaskan bagaimana aturan permainan dalam pembelajaran. Dalam permainan kuis tebak kata, satu kelompok akan dibagi kembali menjadi 2 grup. Ada grup yang bertanya dan ada grup yang menjawab. Grup yang bertanya bertugas membuat pertanyaan sesuai dengan kunci jawaban yang tertera pada kuis tebak kata pada aplikasi WordWord yang disajikan oleh guru. Sedangkan grup yang menjawab akan menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diajukan oleh grup yang bertanya tanpa melihat layar. Selanjutnya, latihan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran pada saat itu melalui permainan di mana siswa yang maju diundi terlebih dahulu. Daripada cair dan gas. Pada kegiatan penutup, kami melakukan refleksi dan diakhiri dengan doa. Apa kekurangannya? Apa ada kekurangan yang sama? Ya, jadi kamu apakah secara keseluruhan senang dengan pelajaran yang seperti ini? Ya, senang. Hanya saja untuk waktu tidak ada aliran yang ada dari sini. Ya, kita bisa untuk depannya kita perbaiki. Tapi sebelum kita pulang, kembali seperti biasa silakan ketua mimpi di depan. Ya. Mau juga tanya aku sekarang enggak apa? Ya, lihat saja. Memimpin doa menurut agama dan budaya masing-masing, bukan berarti. Boleh enggak aku berbicara lagi? Saya Wijaya Jawa dari kelas 7B.
Saya sangat senang dengan pelajaran di Sinko karena Sinko mengajari kami dengan banyak metode dan menggunakan teknologi yang sekarang ini menggunakan video, praktek, dan SBT. Cinta Krisnawati dari kelas 7B. Saya senang setelah Ibu Sinko mengajar di kelas kami karena Ibu itu mengajarkan dengan banyak metode, menggunakan teknologi dan menampilkan video-video. Pelajaran diferensiasi. Berikut merupakan diseminasi yang sudah saya lakukan kepada rekan sejauh saya di SMP Negeri 21 Atap Pinang Suri. Di dalam kelas siswa itu sebaiknya merasa senang atau bahagia, tidak ada tekanan. Jadi pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas terasa sangat menyenangkan karena kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi di sini ada 3 cara kita memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan diferensiasi. Yang pertama itu adalah berdasarkan kesiapan belajar dari murid tersebut. Kemudian yang kedua minat murid. Yang ketiga profil belajar murid. Di mana nanti kesiapan belajar murid itu bisa kita ketahui melalui asesmen diagnostik kognitif. Sedangkan untuk minat murid dan profil belajar murid itu dari asesmen diagnostik non kognitif. Pelajaran baik saya mengenai pembelajaran diferensiasi di dalam kelas bisa kita saksikan bersama. Jadi di sini saya memfasilitasi pembelajaran di kelas berdasarkan diferensiasi. Jadi nanti saya akan menyiapkan materi berupa auditori, kinestetik, dan visual. Nah, nanti kita bebaskan nanti siswa memilih yang mana diminati, apakah dia model pembelajaran auditori, visual, ataupun kinestetik. Di mana nanti auditori saya menyajikan dalam bentuk video, sedangkan visual itu bentuk gambar ataupun materi yang secara langsung dalam bahan ajar. Kemudian nanti ada kinestetik, itu praktik secara langsung. Kita bisa saksikan bersama di sini. Untuk kelompok 1 yang auditori, mereka disuguhkan dalam bentuk tontonan video pembelajaran. Untuk yang visual, kemudian nanti ada lagi saya sajikan dalam bentuk permainan. Jadi ini memang terintegrasi dia pembelajaran diferensiasinya terintegrasi dalam model game based learning. Jadi terintegrasi nanti dalam bentuk permainan pembelajarannya. ini terlebih dahulu. Selanjutnya, Jadi saya buat dalam bentuk kuis yang difasilitasi dengan aplikasi Word. Sini juga saya sudah merancang bentuk pembelajaran yang bisa kita integrasikan juga dalam diferensiasi, yaitu dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Nah, jadi di sini sudah ada saya buat mulai dari petunjuk penggunaan MPI-nya, namanya juga multimedia pembelajaran interaktif. Ini bisa kita hyperlinkkan ke slide-slide berikutnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi di sini juga sudah ada petunjuknya. Kemudian di sini dalam MPI juga nantinya ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Nah, jadi dalam materi pembelajaran nanti saya fasilitasi. silakan pilih materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar kamu. Nah, jadi di sini sudah ada gaya belajar yang saya sediakan bentuk video pembelajaran LKPD dan visual dalam bentuk membaca materi pembelajaran. Dari sini nanti siswa bebas memilih mana yang mereka minati sesuai dengan minat mereka sesuai dengan pembelajaran diferensiasinya. Jadi kalau audio tadi bentuk video, kalau visual dia nanti saya kasih bahan materi bacaan. Kemudian nanti untuk kinestetik saya kasih LKPD untuk mereka melakukan praktik secara langsung. Saya jadi miskonsepsi begitu. Kenapa miskonsepsi? Ada yang saya dengar bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini yang audio, visual, kinestetik ini kita kelompokkan. Nah, ini audio, ini kinestetik, ini visual gitu. Kemudian yang ini kita fasilitasi yang audionya, ini yang kinestetiknya, ini yang visualnya begitu. Jadi, namun yang saya dengar lagi, ada saya dapat info katanya itu tidak berlaku lagi. Ini saya jadi miskonsepsi. Mana sebenarnya yang harus saya pilih di antara pemilihan yang tadi gaya audio, visual, kinestetik ini? Tolong Ibu dijelaskan gitu. Oke, baik Ibu Ramadhani, terima kasih buat pertanyaannya. Memang untuk saya juga sudah baca buku panduan pembelajaran dan asesmen edisi untuk revisi 2024. Memang kita ketahui bersama, bahkan juga sudah kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak, bahwa dulunya diferensiasi itu bisa kita lihat berdasarkan gaya belajar. Kalau sekarang diferensiasi itu tidak lagi bisa kita katakan gaya belajar, tetapi bisa kita fasilitasi sesuai gaya belajar. Jadi lebih tepatnya itu mungkin nanti diferensiasi sesuai dengan minat belajar murid ya Bu ya. Jadi mereka bisa memilih, tidak hanya satu, bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga kalau memang waktunya memungkinkan. Saya Murniati Chandrawingulan, guru IPS SMP Negeri 21 Suri. Setelah diseminasi yang kami lakukan mengenai pembelajaran dan diferensiasi, saya merasa tertarik karena pembelajaran diferensiasi yang kami lakukan terintegrasi dalam permainan multimedia pembelajaran interaktif melalui aplikasi Canva, sehingga pembelajaran nantinya yang dirasakan siswa merasa menyenangkan. Hai, saya Ramadhani, salah satu guru di SMP Negeri 21 Atap Pinang Sori. Melalui diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Sinko Naomi, memberikan pemahaman yang lebih lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi kepada kami. Terima kasih Ibu Sinko, semoga sukses. Saya Ali Mutalib SPD, selaku Kepala SMP Negeri 2 1 Atap Pinang Sori, menyatakan saya sangat merekomendasikan Ibu Sinko Naomi Nenggolan SPD sebagai guru inovatif dalam pembelajaran. Karena Ibu Sinko Naomi melakukan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan IT seperti multimedia pembelajaran interaktif.